Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, kita sebagai orang percaya yakin bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdiri untuk menyambut hadirat dan segalanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dan segala perayaan berdiri di hadapan tata Allah Tuhan, satu suara menyatakan bersama dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak Tuhan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Umat-umat Tuhan kita berdiri di hadapan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari seluruh bangsa. Berdiri bersama, berdiri di hadapan satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak Tuhan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami naikkan pada anak Tuhan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Siapa yang menolak kita? Tanpa mencermati sejak kami satu-satunya, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala penjuru. Ya, pada teman-teman bersatu hanya memuji Dia. Berdiri satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak Tuhan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak Tuhan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan pujilah Dia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oh.
hadirat Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur jika kita melihat keselamatan yang Tuhan dalam hidup kita. Kita akan tetap berdiri kokoh. Kita akan tetap berharap dan bersandar hanya pada Dia. Haleluya, haleluya. Badai hidup menerpa, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah yang Kau berikan sampai kapanpun, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang, kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan pujian ini. Kita datang kepada Tuhan dengan lebih lagi. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Ini merupakan kata-kata profetik, kata-kata iman kita. Saat badai hanya Dia perisai hidup kita. Firman-Mu di dalamku. Firman Tuhan itulah yang akan senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Mari angkat tangan bersama-sama katakan.
sekarang. Oh, hanya kekuatan-Mu Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Oh, tak tergoyahkan karena Yesus selalu kuat berdiri di tengah bangsa yang kami serahkan kepada Bapak Pendeta Freddy, yang Kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Sungguh kami bangga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan kami yang begitu setia atas hidup setiap kami. Ampuni kami kalau selama ini Engkau dapati kami tidak setia di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini Engkau dapati kami di dalam kerohanian kami tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, biar Engkau kembali membenahi hidup kami. Engkau kembali akan membuat hidup kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami meresponi firman-Mu sebentar dengan iman dan dengan percaya kami kepada Tuhan. Biar kami benar-benar menangkap setiap firman-Mu di dalam hidup kami. Dan biar firman-Mu itu boleh menjadi benih yang baik, yang akan terus bertumbuh di dalam tanah hati kami yang baik. Sehingga setiap benih firman-Mu itu akan terus menjadi sesuatu yang akan membuat hidup kami terus diubahkan oleh Tuhan. Berkati semua tim pelayanan yang sudah melayani pagi ini. Berkati juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini tidak bersama dengan kami, dimanapun saat ini mereka berada. Engkau akan memberkati mereka dalam setiap kondisi hidup mereka. Mereka yang sakit, mereka yang lemah, Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Terima kasih, sepenuhnya waktu pemberitaan firman-Mu ini ada di dalam kehendak Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom semuanya. Ya, pagi ini minggu yang terakhir di bulan Februari, dan kita masih akan bicara tentang tema selama bulan Februari yang berjudul Jangan Menoleh ke Belakang. Ya, saya tidak tahu apakah saudara selama mendengar firman Tuhan ini mencoba mempraktekkan firman dari minggu ke minggu. Ya, tapi doa saya adalah supaya firman Tuhan yang setiap kali kita dengar itu menjadi firman yang akan terus membawa kita maju. Ya, bukan berhenti atau bukan juga mundur, tetapi terus firman itu akan membuat kita maju. Karena kita rindu hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Minggu yang keempat ini Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul yang terakhir di minggu ini adalah Berdirilah Tetap dan Lihatlah. Penting sekali untuk kita berdiri dan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di depan mata kita. Tuhan tidak pernah ingin kita menutup mata di saat Tuhan bekerja. Tuhan tidak pernah ingin kita kemudian tidak tahu
ketika tangan Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah Tuhan selalu ingin kita melihat, Tuhan ingin kita selalu memandang apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita bisa terus punya iman. Benar, Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang hidup. Amin Bapak Ibu. Iman kita akan berkata, benar, yang aku percaya tentang Tuhan adalah Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu hidup, Tuhan itu besar, Tuhan itu luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena itu mari kita akan bersama-sama menjadi orang-orang yang bisa berdiri tetap dan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Nah, firman Tuhan pagi ini di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Ini adalah perkataan Musa yang menguatkan hati daripada orang-orang Israel waktu itu. Dan kita tahu ya, di minggu-minggu yang kemarin kita sudah mendengar bagaimana peristiwa ketika orang-orang Israel ini keluar dari Mesir. Maka Firaun tidak pernah mau melepaskan mereka dengan rela. Maka Firaun mengejar mereka. Dan mereka, orang-orang Israel ini sangat ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Karena melihat orang Mesir ini mengejar dengan kekuatan yang luar biasa, dengan kereta perang mereka, dengan panglima perang mereka, perwira-perwira mereka bawa, rakyat dibawa semuanya. Itu membuat orang-orang Israel merasa ketakutan. Kita tahu bahwa Musa dan bangsa Israel itu sama-sama mengalami yang namanya kejaran pasukan Firaun. Musa bukan berarti tidak mengalami apa yang dilihat oleh bangsanya, orang-orang Israel. Musa bukannya tidak tahu apa yang sedang terjadi waktu itu. Tetapi Musa tahu bahwa dirinya dan bangsa Israel itu sama-sama mengalami yang namanya kejaran daripada tentara Mesir. Tetapi yang membedakan adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Respon yang ditunjukkan. Kita tahu bahwa bangsa Israel ketika mereka melihat ke belakang, mereka begitu takut. Alkitab mencatat mereka sangat ketakutan. Beruntungnya mereka masih bisa berseru kepada Tuhan. Beruntungnya mereka masih bisa lihat kepada Tuhan. Untung mereka tidak mengambil batu dan melempari Musa dengan batu. Atau kemudian mereka mengangkat apa yang bisa mereka angkat untuk memerangi orang-orang Mesir itu. Respon yang berbeda. Bangsa Israel sangat ketakutan. Bukan hanya mereka sangat ketakutan, kalau saudara membaca dalam Alkitab, mereka mengatai Musa, mereka ngomel kepada Musa, mereka sepertinya putus asa atas pimpinan Musa sebagai reaksi dari kekecewaan mereka. Kenapa Musa bawa kami? Kalau harus mati di sini, kenapa harus bawa mati di sini? Toh kalau sama-sama mati, gak harus di padang gurun matinya. Matinya bisa aja di tanah Mesir. Di saat kami kenyang, kami bisa mati. Tapi kenapa di padang gurun ini kau bawa kami untuk mati di sini? Mereka mengata-ngatai Musa, mereka putus asa tentang Musa. Tetapi sebaliknya, saudara, kita lihat Musa begitu tenang. Musa begitu percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan, yang didengar Musa dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa ada perbedaan yang demikian? Nanti kita akan lihat. Kalau Musa dan orang-orang Israel waktu itu sama-sama mengalami yang namanya kejaran musuh, maka saya berkata, gereja Tuhan, yaitu saya dan saudara, dan dengan rekan-rekan kita yang lain di kota-kota yang lain, bahkan di kota Jepara ini sendiri, kita semua sama-sama mengalami yang namanya kesusahan,
akibat pandemik ini. Sama-sama. Gereja GBT juga ngalami, gereja GBT Alika juga ngalami, JKI juga ngalami, GPDI ngalami, GKNI ngalami, Katolik ngalami. Semua orang percaya mengalami yang namanya pandemi ini. Tapi masalahnya adalah bagaimana respon yang kita tunjukkan. Bagaimana respon saya? Bagaimana respon Bapak Ibu Saudara saat kita sama-sama menghadapi pandemi ini? Apakah kita bisa tetap tenang dan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tersedia? Saya katakan selalu tersedia. Kenapa? Itu iman saya. Tuhan tidak pernah tidak menyediakan pertolongannya buat kita. Tapi pertolongan Tuhan selalu tersedia buat kita. Ratapan pasal 3 berkata, setiap kali kalau kita bangun pagi, selalu baru rahmatnya tiap hari. Itu artinya apa? Pertolongan Tuhan selalu tersedia di dalam hidup kita. Jadi walaupun kita sama-sama mengalami pandemik ini, bagaimana respon saudara? Apakah saudara bisa tetap tenang dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia? Dan ini yang penting, kehendaknya adalah yang terbaik. Ya, di minggu-minggu yang lalu saya berkata, sekalipun ada pendeta yang mati karena pandemik, ada anak-anak Tuhan yang mati karena pandemik, ada banyak orang Kristen yang juga mati karena pandemik ini. Pertanyaannya, apakah mereka tidak yakin bahwa Tuhan menolong mereka? Saya percaya mereka yakin. Tapi kalau sudah menjadi kehendak Tuhan, apa yang mereka bisa lakukan? Kalau Tuhan punya kehendak orang ini harus mati karena pandemi, maka itulah yang terbaik yang Tuhan mau katakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tujuan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah supaya kita melihat keselamatan tanpa ragu. Renungkan baik-baik tujuan firman Tuhan ini. Melihat keselamatan tanpa ragu. Kenapa ada kata tanpa ragu? Tanpa ragu itu punya arti yakin. Kalau saudara ragu, berarti saudara tidak yakin. Tapi kalau saudara nggak ragu, itu artinya saudara yakin. Itu siapa ya? Oh, itu si A. Kok Anda bisa ngomong si A itu? Karena Anda melihat dengan yakin. Orang itu nggak mungkin si B. Orang itu pasti si A. Kenapa Anda bisa yakin? Karena punya mata yang sehat. Karena punya pandangan yang baik. Tapi coba kalau mata saudara nggak baik. Saya kadang-kadang masih, ya karena sudah mulai masuk usia mendekati 50 saudara. Kadang-kadang ini mata masih terkadang nggak jelas siapa orang itu. Walaupun banyak jelasnya sih, nggak jelasnya cuma sedikit. Tapi itu mempengaruhi. Kalau pandangan mata kita nggak sehat, nggak baik, mata kita ini nggak sehat, nggak baik, maka kadang-kadang kita bisa ragu-ragu mengenali seseorang, mengetahui tentang sesuatu. Jadi mata yang sehat, mata yang baik itu penting buat tubuh kita. Kenapa penting buat tubuh kita? Lihat saudara, Matius pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Saya akan bacakan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, jika mata kita sehat, maka tubuh kita menjadi terang. Teranglah seluruh tubuh kita. Tetapi ketika mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, ketika mata kita baik, ketika mata kita sehat, itu penting bagi tubuh saudara. Artinya tubuh saudara akan bisa tenang, baik. Tubuh kita akan, imunnya itu baik, gitu loh maksud saya. Daya tahan tubuh saudara baik, tidak kacau. Kenapa bisa baik? Karena mata saudara baik.
Apa yang Anda lihat tentang Tuhan itu baik, benar, sehat tentang Tuhan, maka tubuh saudara akan baik. Nah, mata yang baik itu sebagai hasil dari lepasnya penghalang mata kita. Coba kalau Bapak Ibu Saudara kayak Pak Ito ini ya, pernah ngalami yang namanya apa itu? Ada selaput di mata itu apa namanya? Katarak. Nah, coba kalau saudara biarkan katarak itu terus ada di mata saudara, nyaman gak kira-kira? Pasti gak nyaman. Semuanya akan serba, aduh, gak enak. Tapi coba kalau Anda biarkan katarak itu Anda serahkan kepada dokter mata untuk dioperasi, dikikis, dilepaskan penghalang itu, jadi enak. Pak Subekti itu sudah operasi katarak dua-duanya. Beliau berkata, sekarang dia nggak butuh kacamata untuk melihat. Sekalipun dia terkadang masih ketika harus membutuhkan kacamata, dia bisa pakai kacamata, tapi tidak ada ketergantungan karena matanya sehat, baik. Jadi ketika penghalang itu sudah dilepas, maka mata itu bisa melihat dengan jelas, bisa terbuka dengan baik. Dan itu seperti yang dialami oleh dua murid ketika mereka berjalan ke Emmaus. Dua murid ini ternyata berjalan bersama dengan seseorang yang mereka tidak kenal bahwa itu Yesus. Alkitab berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Sepanjang jalan menuju ke Emmaus, mereka berdua, dua murid ini bercakap-cakap dengan Yesus, tapi mereka tidak kenal itu Yesus. Kenapa bisa nggak kenal? Padahal dekat loh. Jarak mereka dengan Yesus itu dekat, nggak ada jaga jarak. Mereka dekat dengan Yesus, mereka bicara sepanjang jalan menuju ke Emmaus. Tetapi Alkitab berkata ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka nggak bisa melihat. Itu mungkin juga yang terjadi dengan hidup kita. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita sepertinya berjalan dengan Tuhan, tapi mata kita nggak bisa melihat Dia dengan jelas. Kita sepertinya ragu-ragu, kita nggak yakin tentang Tuhan. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi mata kita. Pertanyaannya, apa yang menjadi penghalang mata ini, Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi penghalang mata dari kedua murid ini? Perhatikan ayat 16. Kita mau buka Lukas 24 ayat 16. Mari kita akan baca ayat itu. Lukas 24 ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Anda perhatikan kata mengenal Dia. Apa yang menjadi penghalang daripada mereka tidak bisa tahu bahwa ini Yesus yang di sebelah mereka? Apa yang menjadi penghalang? Karena ini saudara, persoalannya adalah pada lebih mengenal yang lain daripada mengenal Tuhan. Dua murid ini lebih mengenal tentang apa? Situasi, kondisi yang sedang terjadi saat itu. Oh, mereka kenal sekali, mereka tahu persis kondisi itu. Oh, Yesus ditangkap, Yesus disalib, Yesus sudah dikuburkan. Murid-murid semua takut menyembunyikan diri. Mereka kenal situasi itu. Mereka lebih kenal situasi itu daripada mereka mengenal Tuhan. Apakah saudara juga mengalami demikian? Anda lebih mengenal situasi COVID ini dengan luar biasa. Anda lebih mengenal apa yang sedang terjadi di bangsa ini, di kota ini, di keluarga kita lebih daripada kita mengenal Tuhan. Situasi itu seringkali yang membuat kita lebih mengenal daripada kita mengenal Tuhan. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kalau saudara, saya bacakan dari terjemahan yang lain dikatakan, namun mata mereka terhalang sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia seutuhnya. Tidak bisa mengenal Tuhan seutuhnya.
Mungkin yang dikenal hanya cuma jarinya saja, lengannya Tuhan saja, atau kakinya Tuhan saja, atau matanya Tuhan saja yang dikenal. Gak bisa kenal seluruhnya dari ujung rambut sampai telapak kaki. Betapa Tuhan itu perkasa, betapa Tuhan itu hebat. Itu sama halnya seperti cerita ada 4 orang buta yang dibawa ke kebun binatang untuk diperkenalkan tentang seekor gajah. Orang buta yang pertama menjamah telinga gajah. Oh, gajah itu bentuknya tipis, lebar. Yang kedua, memegang ekornya gajah. Oh, gajah itu kayak gini toh, panjang. Panjang dan ya kayak gitu ekornya gajah ya. Lalu yang keempat, oh gajah itu seperti ini. Kelima seperti itu. Kenapa? Gak bisa kenal seluruhnya tentang gajah. Salah semua mereka, karena mereka buta. Jangan izinkan mata saudara tidak baik dalam mengenal Tuhan. Anda harus benar-benar mengenal Tuhan dengan baik. Sama seperti halnya ketika saudara membeli sebuah merek dagang. Kenapa Anda beli sebuah merek tertentu? Karena Anda yakin tentang produk ini. Anda kenal produk ini baik. Ya kan Bapak Ibu, kita nggak bisa sembarangan membeli produk dengan merek sembarangan. Sembarangan aja, pokoknya beli. Handphone pokoknya beli. Loh, betul, Anda bisa beli, tapi terkadang kita harus yakin merek apa yang akan kita beli. Mobil, merek apa yang akan kita beli. Peralatan rumah tangga, merek apa yang akan kita beli. Kalau kita sudah beli dengan merek tertentu, berarti kita kenal produk itu dengan baik. Begitu pula hanya dengan keyakinan akan keselamatan, sebab kita mengenal siapa yang memberikan keselamatan itu. Mazmur 16 ayat 8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Ini imannya pemazmur. Dia percaya, dia yakin Tuhan itu berdiri di sebelah kanannya dia. Tuhan gak pernah jauh dari dia. Tuhan gak pernah ada di belakangnya pemazmur. Tapi pemazmur berkata, aku tahu dia berdiri di sebelah kananku. Karena itu aku senantiasa memandang Tuhan. Dia tahu ke arah mana dia memandang Tuhan. Kalau Tuhan berdiri di sebelah kanannya, dia akan pandang ke sebelah kanan. Dia nggak pernah pandang ke sebelah kiri. Di sebelah kiri nggak ada Tuhan. Di sebelah kanan dia percaya ada Tuhan yang berdiri. Di mana Anda yakin Tuhan itu ada? Di mana saudara yakin dia berdiri di dekat Anda? Tuhan bisa berdiri di sebelah kananmu, Tuhan bisa berdiri di sebelah kirimu, Tuhan bisa berdiri di depanmu. Tapi dia nggak pernah ada di belakang saudara. Dia selalu akan berdiri, setidaknya 1 langkah di depan Anda. Kemana mata saudara memandang Yesus? Mari kita akan lihat di dalam eksposisi Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Tujuan firman Tuhan ini tercapai bila ada 2 perkara. Untuk kita bisa melihat keselamatan tanpa ragu, maka kita harus memperhatikan 2 perkara ini. Ayat 15. Keluaran 14 ayat 15. Ini yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ini yang pertama. Ya, Tuhan berkata kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ngomong kepada orang Israel supaya mereka jangan terus ada di kemah. Karena kita tahu mereka itu berkemah. Tuhan bilang jangan tetap di kemah, suruh mereka berangkat. Ini yang pertama, saudara. Kalau tujuan firman Tuhan ingin tercapai, Anda melihat keselamatan dengan yakin. Yang pertama, Anda harus maju terus. Gak boleh diam. Anda harus maju terus.
Firman Tuhan dalam terjemahan yang lain dikatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan biarlah maju terus. Tuhan ingin mereka maju terus. Artinya apa maju terus? Artinya jangan berhenti. Sekalipun engkau memandang ke belakang dan kau takut, jangan berhenti. Walaupun kau masih takut, walaupun masalah masih belum selesai dalam hidup saudara, Anda harus maju terus. Tuhan ingin kita bergerak. Tuhan ingin kita melangkah sebagai langkah iman. Gak ada, Alkitab gak pernah memberikan sebuah indikasi bahwa kalau kita diam, itu diam iman. Tapi justru kalau kita melangkah, itu langkah iman. Tapi persoalannya begini saudara, maju kemana? Tuhan tidak ingin kita diam di kemah. Bangsa Israel juga tidak ingin, Tuhan tidak ingin bangsa Israel diam di kemah. Yang Tuhan inginkan mereka maju terus. Pertanyaannya adalah, kemana mereka maju? Bergerak kemana mereka? Baca ayat 18a. Pasal 13 ayat 18a. Keluaran 13 ayat 18a. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Titik. Allah menuntun bangsa itu berputar. Mereka keluar dari Mesir, Allah tuntun mereka berputar. Berputarnya menuju ke laut Teberau. Jadi finishnya di mana Bapak Ibu? Saya mau tanya. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, finishnya di mana? Tuhan tuntun mereka kemana? Setelah keluar dari Mesir, Tuhan tuntun mereka kemana Bapak Ibu? Ke laut Teberau, ke laut Merah. Ada yang bilang ke laut Kosong, itu laut Mesir. Jadi tujuan Tuhan bawa mereka untuk tahapan yang pertama, mereka berhenti di laut Teberau. Itu artinya apa? Tuhan itu punya roadmap, peta jalan. Peta jalan yang pertama yang Tuhan tunjukkan kepada orang-orang Israel adalah mereka dibawa menuju ke laut Teberau. Artinya begini saudara, Tuhan ingin kita maju terus. Walaupun kita masih takut, walaupun masih ada sesuatu yang belum selesai dari hidup ini, Tuhan ingin kita maju terus. Maju kepada peta jalan Tuhan yang semula. Menuju ke peta jalan Tuhan yang semula. Tempat mereka berkemah itu bukan tujuan Tuhan buat orang Israel. Tuhan ingin orang Israel menuju ke laut Teberau. Itu roadmap-nya, itu peta jalannya Tuhan. Jadi Tuhan ingin mereka bergerak maju. Lah kok majunya ke laut? Apakah di sana ada kapal yang membawa mereka menyeberang ke laut? Gak ada. Gak ada kapal yang menunggu mereka. Gak ada kapal feri yang besar. Gak ada kapal seperti Titanic yang besar yang menunggu mereka, bisa mereka kemudian dibawa untuk lepas dari kejaran tentara Fir'aun. Gak ada. Gak ada kapal yang besar di depan mereka. Tapi itulah roadmap-nya Tuhan. Itulah peta jalannya Tuhan. Tuhan menuntun mereka berputar melalui padang gurun menuju ke laut Teberau. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya mau katakan kepada Anda. Ingatlah, Tuhan itu juga punya peta jalan atas hidup kita masing-masing. Tuhan punya roadmap atas hidup saya. Tuhan punya peta jalan atas hidup saudara masing-masing. Tuhan punya. Walaupun kita tidak tahu, kok jalannya ke sini Tuhan, kita nggak tahu. Tapi itu roadmap-nya Tuhan. Itu peta jalan Tuhan atas hidup kita.
Kayak saya saudara, saya nggak pernah loh menyangka. Bahkan nggak pernah ada dalam tulisan diary sehari-hari saya, agenda saya, tentang mimpi-mimpi saya dalam pelayanan. Tidak pernah ada satu kota yang saya sebutkan dari pelayanan saya, kecuali hanya kota Semarang. Nggak pernah nama Jepara itu muncul dalam benak saya, nggak pernah. Tapi ternyata roadmap-nya Tuhan itu berlaku dalam hidup saya. Saya nggak pernah tahu ternyata harus melayani di kota Jepara, menjadi gembala di kota Jepara. Nggak pernah tahu. Tapi itulah yang Tuhan katakan, engkau harus ikuti peta jalanku, roadmapku. Kita nggak tahu, tapi yang pasti Tuhan itu beserta dengan kita. Siapa yang bisa memprediksi hidupnya Yusuf? Yusuf dari muda dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir, masuk penjara, hidup dalam penderitaan. Tapi roadmap Tuhan tidak berhenti dalam diri Yusuf yang menderita terus. Tuhan punya tujuan, engkau diangkat menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Siapa yang bisa menyangka Daniel dibuang ke Babel menjadi orang yang luar biasa, hidup dalam zaman 3 raja. Daniel seorang yang luar biasa. Siapa yang menyangka Saulus seorang pembunuh orang Kristen, mengejar orang Kristen, tapi Saulus bisa diubah menjadi Paulus. Itu semua roadmap-nya Tuhan yang kita nggak tahu, tapi kita yakin Tuhan itu beserta dengan kita. Ingat bahwa nama Immanuel yang artinya Tuhan beserta dengan kita itu menunjukkan bahwa Tuhan turut bekerja, Tuhan turut bergerak di dalam kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara percaya nama Tuhan kita Immanuel, itu artinya Tuhan gak pernah diam. Dia akan selalu bawa kita ke peta jalannya Tuhan, menyertai kita. Masalahnya adalah apakah kita mau maju atau tidak. Sekalipun kita tidak tahu kenapa harus maju ke laut, kita nggak tahu. Kenapa harus ada di sini Tuhan, kita nggak tahu. Yang kita tahu Tuhan itu Immanuel, beserta dengan saya, beserta dengan Anda. Yang kita harus lihat apa yang akan Tuhan tunjukkan. Amin. Jangan jadi orang yang pesimis dalam hidup ini. Mari terus Anda harus lihat tentang Tuhan, maju terus, kembali kepada peta jalannya Tuhan atas hidup saudara masing-masing. Yang kedua, ayat 16, Keluaran 14 ayat 16 berkata begini, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Mau melihat keselamatan tanpa ragu? Maju terus. Dan yang kedua apa? Ikuti arahan firman. Cuma itu, 2 itu aja. Maju terus, kembali ke peta jalannya Tuhan atas hidup saudara. Saat Anda melangkah, ikuti arahan firman. Dengar, buka telinga atas arahan firman. Apa yang Tuhan arahkan kepada Musa? Engkau, ini untuk Musa, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, belahlah airnya. Waktu saya merenungkan ini saudara, Tuhan itu mau Musa bekerja sama sebagai satu tim dengan Tuhan. Ikut ambil bagian, jangan diam aja. Oke, Tuhan suruh kita maju terus. Tapi saudara jangan diam aja, jangan melangkah tanpa berbuat apa-apa. Anda harus maju, tapi dengan Anda berkata, Tuhan, Engkau ingin apa? Engkau ingin aku lakukan apa? Sebagai satu tim, apa yang aku lakukan Tuhan? Tuhan ingin Musa itu bekerja sama dengan Tuhan. Bukannya Tuhan tidak bisa membelah laut, bisa. Tuhan yang menciptakan laut. Kenapa harus pakai Musa?
Karena Tuhan ingin menjadi Musa itu teamworknya. Satu tim dengan Musa, dengan Tuhan. Apa yang Musa lakukan? Apa yang Musa lakukan? Tuhan suruh Musa angkat tongkat. Angkat tongkatnya kemana Tuhan? Ke laut. Diulurkan ke atas laut. Belalah airnya. Coba kalau saudara jadi Musa, saya mau tanya, bingung gak kira-kira? Coba, Anda jadi orang Israel, saya jadi Musa. Anda melihat saya, mengangkat tongkat saya, mengarahkan tongkat saya ke atas laut. Kira-kira pikiran Anda berkata apa tentang saya? Yo, boy, ini jadi maksud ini. Ini apa maksudnya ini? Anda kira saya gila kan? Betul nggak? Anda kira saya udah nggak waras kan? Bapak Ibu Saudara semua akan mengira saya udah jadi orang yang putus asa, stres, depresi. Ini pemimpinku depresi, ini pemimpinku stres. Ngangkat tongkat, ulurkan tongkat ke atas laut, belah air, gimana caranya? Kalau belah semangka bisa, belah durian bisa. Ini belah laut pakai tongkat lagi. Konyol, betul. Bagi orang dunia itu konyol. Bagi orang yang gak bisa melihat tentang Tuhan yang perkasa itu konyol. Tapi bagi Musa, dia tetap percaya. Kenapa? Karena Musa punya pengalaman dengan tongkatnya. Betul nggak? Dengan tongkat Musa lakukan apa? Dia bisa sentuh air sungai Nil menjadi darah. Dengan tongkatnya Musa, dia bisa apa? Dilempar tongkatnya, tongkat jadi ular. Dipegang kembali ekornya tongkat itu, ular itu jadi tongkat. Dengan tongkatnya Musa bisa apa? Mendatangkan katak, mendatangkan nyamuk, mendatangkan belalang. Itu memang karena perintah Tuhan, tapi dengan tongkat yang diulurkan itu, katak, nyamuk, belalang muncul di tanah Mesir. Dengan tongkatnya Musa bisa apa lagi? Mendatangkan hujan es, gelap gulita. Musa begitu yakin dengan apa yang ada di tangannya. Tongkat. Bagi Musa, kalau Tuhan perintahkan aku membelah air laut dengan tongkat, Tuhan bisa lakukan itu dengan apa yang ada padaku. Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan minta Musa lakukan. Angkat tongkat, ulurkan tangan ke atas laut, dan belah airnya. Kalau Musa punya tongkat, saya mau tanya, apa yang ada pada saudara hari ini? Tuhan mau tunjukkan bahwa sesuatu yang ada pada kita, bila kita belajar taat, maka akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Apa yang ada pada saudara? Aku gak punya tongkat Musa. Betul, aku pun gak punya tongkat Musa. Jangankan saudara, saya pun gak punya tongkat Musa. Di kamarku gak ada tongkat Musa, di mobilku gak ada tongkat Musa. Kita sama-sama gak punya tongkatnya Musa. Apa yang ada pada kita? Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Semua kita pada prinsipnya punya tiga hal ini. Tinggal dalam diri kita. Ada pada kita. Kita semua punya iman. Katakan amin. Kita semua punya harap. Katakan amin. Kita semua punya kasih. Apakah ketiga hal ini Anda gunakan? Anda pakai imanmu, Anda pakai harapanmu, Anda pakai kasihmu kepada Tuhan. Apakah itu kau pakai? Ingat janda di Sarfat disuruh kasih makan Elia. Janda ini berkata, aku hanya cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Kami akan buat roti, kami makan, dan setelah itu kami mati. Elia berkata, no, tepungmu dan minyakmu gak akan habis kalau kau ikuti Tuhan. Kalau kau taat sama Tuhan, tepung dan minyakmu gak akan habis. Janda di Sarfat ini benar-benar mendengar, ngikuti arahannya Elia dari firman Tuhan. Hidup lama.
Anda punya apa? Saya mau tanya sekali lagi. Bapak Ibu punya apa sih? Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku punya iman, aku punya harap, dan aku punya kasih. Seperti yang terjadi dalam orang-orang di Tesalonika. Paulus berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Orang-orang Tesalonika begitu luar biasa, punya pekerjaan iman, punya usaha kasih, punya ketekunan pengharapan. Itu artinya yang ada pada mereka, mereka maksimalkan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita memaksimalkan yang ada pada kita. Ayat yang terakhir, mari silakan maju semua. Keluaran pasal 14 ayat 30 sampai 31 berkata demikian. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Kita menunjukkan Tuhan itu gak pernah tutup mata. Dia akan selalu menolong kita, asal kita mau mengambil bagian, asal kita mau maju. Kembali ke roadmap-nya Tuhan, kembali ke peta jalannya Tuhan. Sambil kau maju, kau ikuti arahan Tuhan. Tuhan minta pakai imanmu, pakai harapmu, pakai kasih. Berdiri dan lihat keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Mari kita akan nyanyikan pujian. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Dia Tuhan yang bayar dosa. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia serukan, ku akan menang. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan Raja sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin. Ku akan menang. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan Raja sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku. Mari pejamkan mata saudara semua. Tuhan ingin kita melihat keselamatan tanpa ragu. Itu artinya Tuhan ingin kita yakin. Punyalah mata yang sehat, punyalah mata yang baik. Ketika Tuhan menyuruh kita maju, memang di depan kita masih ada laut, memang di depan kita masih ada gunung, memang di depan kita masih ada masalah. Tapi pakai mata saudara untuk melihat. Ketika kau punya sesuatu dalam hidupmu, iman, harap, dan kasih, kau harus punya mata yang sehat untuk melihat keselamatan itu tanpa ragu. Mari Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa kita punya Tuhan yang hebat.
Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sudah bayar dosa kita. Tuhan yang sudah kalahkan maut. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang Tuhan minta adalah kembalilah kepada peta jalan Tuhan. Ikuti arahan firman. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan buat engkau menang. Amin. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Baginya tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan Tuhan sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang. Akan menang bersamamu. Kemenangan Tuhan sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di pihakku. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada di pihak kami. Amin. Biar kami kembali kepada peta jalan-Mu yang Kau sudah rancangkan dalam hidup kami masing-masing. Biar kami tidak tinggal diam, tetapi kami mau maju terus. Sambil mengikuti arah firman-Mu, maka kami percaya ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan. Karena itu mari Tuhan, tolong kami, tambahkan iman kami, tambahkan harap kami, tambahkan kasih yang ada pada kami. Biar kami tidak lupa bahwa itu yang ada tinggal dalam diri kami, iman, harap, dan kasih. Karena itu biar kami menjadi seperti jemaat-Mu di Tesalonika, yang begitu luar biasa dalam imannya, kasihnya, dan pengharapannya kepada Tuhan. Berkatilah umat-Mu di tempat ini Tuhan, agar jangan seorang pun dari mereka yang terus melihat ke belakang, tapi menutup bulan Februari ini, di minggu yang terakhir ini, mereka boleh melihat ke depan, memandang kepada keselamatan dengan tanpa ragu. Terima kasih, berkati umat-Mu semuanya yang sudah mendengar firman-Mu. Dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati mereka. Dan sebelum kami akan memberikan persembahan, kami mau angkat korban ini. Bapa Surgawi, Kau melihat tangan-tangan umat-Mu yang sudah menyiapkan persembahan mereka. Kiranya Tuhan akan menguduskan setiap rupiah yang akan kami berikan, yang kami persembahkan. Kiranya semua dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati bendahara gereja kami, berkati gereja ini Tuhan, agar gereja ini boleh benar-benar mengurus semua keuangan dengan bijak dan dengan takut akan Tuhan. Dan kami mengalokasikan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, berkati tangan-tangan umat-Mu yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan memberkati semua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Gembala Pengurus Penatua mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Februari ini. Kiranya Tuhan akan terus membawa saudara naik, tetap sehat dan diberkati Tuhan senantiasa dalam hidup saudara. Ibadah minggu depan tanggal 7 Maret 2021 disertai dengan perjamuan kudus
Dan mengingat kondisi Jepara ini masih kurang baik, ya, beberapa gereja hamba Tuhannya ada yang kena, jemaatnya ada yang kena. Jadi saya berpikir dengan langkah bijak, saya akan mengadakan 1 kali kembali ibadah di bulan Maret di minggu yang pertama. Sambil nanti kita melihat situasi yang ada. Syukur kalau bisa lebih baik kondisinya, maka di bulan Maret di minggu kedua kita akan kembali mengadakan 2 kali ibadah. Tapi minggu depan hanya cuma baru 1 kali, sementara dulu ya Bapak Ibu, karena melihat situasi seperti ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa ikut ibadah bisa mengikuti ibadah secara online dan mengambil hosti, anggur, dan amplop persembahan, amplop persepuluhan pada hari Kamis 4 Maret di kantor gereja. Jadi ini informasi ini bisa diteruskan kepada sahabat-sahabat Bapak Ibu, kepada jemaat Tuhan yang lain, supaya mereka memperhatikan informasi ini. Untuk minggu di bulan Maret ini, ya, Bapak Ibu Saudara bisa terus menyimak apa yang akan diumumkan lewat YouTube, ya, atau lewat WA, supaya bisa mengerti, oh ini 2 kali atau ini sekali atau apapun yang akan kita umumkan bisa Anda lihat dalam minggu-minggu ini selama bulan Maret ya. Nanti jam 9 akan ada ibadah anak akikah dengan cara online. Silakan Bapak Ibu bisa mengingatkan anak-anak Bapak Ibu, cucu-cucu Bapak Ibu untuk ikut ibadah akikah jam 9 pagi lewat channel YouTube gereja maupun channel YouTube-nya akikah sendiri ya. Oke, mungkin saya pikir nggak ada lagi informasi ya Bapak Ibu. Kita akan berdiri bersama-sama. Jangan lupa doakan untuk acara ulang tahun gereja tanggal 28 Maret yang akan datang, supaya Tuhan berkenan memberkati ibadah perayaan atau syukuran lah ya, ibadah syukur dalam rangka hari ulang tahun gereja yang ke-19 tahun. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang pada bulan Februari ini mereka berulang tahun. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan selalu, Tuhan memberikan kepada mereka terus kesetiaan di dalam mengasihi Tuhan. Kiranya apapun yang mereka akan kerjakan dan lakukan, selama mereka mengikuti Tuhan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan akan memberkati dan selalu menuntun hidup mereka. Berkati juga pemerintahan kota kami dan juga pemerintahan di Indonesia. Berkati semua TNI dan kepolisian, berkati semua tenaga medis, semua perawat, berkati program vaksinasi, agar semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan kami menyerahkan juga untuk ulang tahun gereja pada tanggal 28 Maret yang akan datang dalam ibadah syukur secara sederhana. Kiranya Tuhan juga akan berkenan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, mari Bapak Ibu kita mau terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pulanglah Bapak Ibu Saudara dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita yang ada di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahteranya. Terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah terima berkat Tuhan berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semua.